Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi-materi biologi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembelahan sel. Dasar atau esensi dari pembelahan sel ini adalah penggandaan kromosom, serta pewarisan kromosom dari sel induk ke sel anak. Ada 3 jenis pembelahan sel, yaitu yang pertama, amitosis. Amitosis merupakan pembelahan secara langsung. Ini biasa terjadi pada makhluk hidup bersel tunggal atau uniseluler. Amitosis tidak didahului dengan pembentukan benang gelendong atau pembentukan inti. Sifat anak ini akan identik dengan induknya. Dilihat dari gambar ini, satu sel, kemudian ada pembelahan intinya secara langsung, diikuti dengan pemisahan sitoplasma yang berlangsung 3-4-5, kemudian terbentuklah 2 sel yang identik dengan sel induk. Pembelahan kedua yaitu mitosis. Mitosis ini merupakan pembelahan tidak langsung, terjadinya pada sel tubuh atau somatis. Yang ketiga yaitu meiosis. Meiosis juga pembelahannya tidak langsung, hanya terjadinya pada sel kelamin. Kemudian kita masuk ke siklus sel terlebih dahulu. Nah, di sini ada M, kemudian ada G1, S, dan G2. M ini adalah proses pembelahan atau mitosis. G1, S, dan G2 adalah interfase. Interfase merupakan fase istirahat. Sebetulnya tidak istirahat, tapi justru fase yang paling aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. Nah, G1, S, dan G2. G1, S, dan G2. Ini adalah interfase. Apa saja yang terjadi di G1, S, dan G2 ini? Nah, pada G1 di sini meliputi pembentukan berbagai protein, pembentukan berbagai organel sel, dan penambahan volume. Untuk apa? Untuk mempersiapkan pada saat proses pembelahan sel. Proses ini yang G1 berlangsung kurang lebih 9 jam. Yang kedua adalah proses S. S ini adalah singkatan dari sintesis, dengan ciri utama adalah sintesis DNA, atau lebih dikenal dengan replikasi DNA. Genom sel pada fase ini akan direplikasi sehingga menghasilkan salinan baru untuk proses pembelahan sel. Lanjut fase G2. Di fase ini, sel kembali mengalami pertumbuhan, meliputi sintesis berbagai macam protein dan organel. Pada fase ini, sel siap untuk mengadakan pembelahan. Kemudian setelah persiapan selesai sampai di G2, lanjut dengan M. M adalah mitosis. Tahapan mitosis itu dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase, seperti pada gambar berikut. Nah, di sini diperlihatkan interfase. Interfase ini bukan tahapan dari mitosis, tapi ini tadi persiapan, ya. Mitosis dimulai dari profase, kemudian metafase, anafase, telofase, dan ini nanti sel akan menjadi 2. Proses ini akan dijelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama, profase. Pada tahap ini, benang kromatinnya memendek dan menebal menjadi kromosom. Kemudian, tiap kromosom akan mengadakan replikasi, menghasilkan kromatid, ya, lebih tebal. Sentriol pada hewan, ini nih, sentriol pada hewan
mulai memisah dan mengarahkan benang-benang gelendongnya ini mulai menjauh, memisah, saling berjauhan, kemudian mengarahkan benang-benang gelendong. Pada tumbuhan ini disebut sel kutub. Untuk akhir propase ini ditandai dengan menghilangnya ini, membran inti. Ini biasanya berlangsung pada makhluk hidup yang eukariotik, jadi ada membran intinya. Pada tahap akhir dari propase ini, membran intinya mulai menghilang. Ya. Kemudian metafase. Metafase memiliki ciri khas yaitu kromosomnya berjejer pada bidang ekuator atau bidang pembelahan. Lanjut dengan anafase. Anafase ini merupakan tahapan pembelahan dari inti. Ya, sentromer, nah tadi nih, ini akan membelah. Nah, ini akan membelah. Dan kromatidnya akan memisahkan diri. Ada yang ke kutub utara, ini kromatidnya, ada yang ke kutub selatan. Mereka berlawanan ya. Kemudian proses yang terakhir itu adalah telofase. Telofase, kromosomnya sudah sampai di kutub masing-masing dan menjadi kromatin kembali. Jadi menjadi benang-benang. Kemudian spindlenya ini sudah mulai lenyap, sudah mulai tidak terlalu kelihatan. Nukleolusnya ini muncul kembali. Ya, kemudian ada sket, ya, ada lekukan yang terbentuk yang akan membagi sel menjadi dua seperti ini. Nah, terbentuklah dua sel. Kita lanjut ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Kenapa? Karena sel anak yang terbentuk nanti memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induk. Jadi seolah-olah tereduksi ya, jadi hanya setengah dari kromosom sel induk. Kemudian ini terjadinya pada alat reproduksi pada saat pembentukan gamet. Kita lihat ini globalnya. Nah, proses meiosis ini ada dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu berlangsung dari profase 1 sampai telofase 1. Meiosis 2 berlangsung dari profase 2 sampai telofase 2. Jadi proses ini berlanjut dari telofase 1 langsung profase 2. Kita lihat penjelasannya. Tahap-tahap meiosis. Nah, ini profase 1. Di profase 1 ini banyak tahapan yang terjadi ya. Ini kita bagi menjadi beberapa tahap, ada 5 tahap. Di sini yang pertama tahap leptonema. Leptonema ini adalah suatu tahapan di mana benang kromatinnya menjadi kromosom. Itu sama dengan di profase pada metafase. Kemudian zigonema. Yang kedua, zigonema ini kromosom homolog berdekatan dan bergandengan. Jadi di sini ada kromosom homolog. Jadi tiap pasangannya disebut bivalen. Yang ketiga, pakinema. Pakinema tiap bagian kromosom homolognya mengganda, ya. Kromosom homolognya mengganda tapi masih dalam satu ikatan, ya, sehingga terbentuk tetrad, jadi 4. Nanti bisa kita lihat. Kemudian diplonema. Diplonema ini kromatid dari tiap belahan kromosomnya akan memendek, membesar, kemudian di sini akan terjadi proses pindah silang. Ya. Yang kelima adalah diakinesis. Diakinesis, kromatid masih saling menjauhi dan kiasmata mulai bergerak menuju ujung kromosom. Sentromernya akan membentuk dua sentriol ini tadi ya. Yang satu akan tetap, yang satu akan menjauh sentriolnya ya, untuk membentuk benang-benang gelendong di sini. Kemudian sama juga dengan propase yang metafase, di sini membran intinya mulai menghilang di akhir propase ya. Oke, lanjut dengan metafase 1. Mirip dengan metafase pada mitosis juga ini, cuman di sini pasangan kromosom homolognya nih menempel pada gelendongnya, yang satu di atas ya, yang mendekati ke arah kutub utara, nanti yang satu di bawah mendekati ke kutub selatan. Jadi di sini kromosom homolog ya. Anafase
Untuk anafase, ini pasangan kromosom homolognya ini berpisah ke sana ya, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Di sini tetrad ya, 4 ke utara, nanti ada yang ke selatan. Tapi sentromernya di sini belum membelah. Oke, pada telofase yang pertama, nih kromosom homolognya akan memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nanti ini membran intinya mulai terbentuk kembali ya. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anak. Jadi di telofase 1 itu sudah terbentuk 2 sel anak. Apakah berlanjut dengan istirahat atau interfase? Tidak ya untuk meiosis ini, tapi berlanjut ke tahap meiosis 2. Meiosis 2 juga dimulai dengan profase 2. Dengan ciri khasnya sama, hampir sama sebetulnya. Sentrosomnya membentuk 2 sentriol ya, ini ya. Sentriol yang satu menjauh, yang satu tetap. Ini untuk pembentukan benang gelendong ya, atau benang spindle. Membran intinya lenyap ya. Kemudian kromatinnya berubah menjadi kromosom yang dijerat nanti oleh spindle ini. Kemudian metafase 2 ini juga sama ya. Pada saat metafase ini kromosomnya ada di bidang ekuator. Hanya di sini kromosom tunggal untuk metafase 2. Berbeda dengan metafase 1 di mana di sini kromosom homolog. Ya. Untuk metafase 2 ini kromosom tunggal. Kemudian anafase. Anafase juga sama, di sini kromosomnya memisahkan diri ke kutubnya masing-masing. Ya. Yang terakhir yaitu telofase 2. Kromatin berkumpul pada kutub pembelahan dan berubah kembali menjadi kromatin, membran inti hilang, dan nukleus terbentuk kembali. Nah, di sini telah terbentuk, di sini kan ada 2 pada anafase ini, ada 2 sel. Nah, yang masing-masing membelah menjadi 2 sehingga akan terbentuk 4 sel. Ya. Kita lanjut. Kita mau melihat perbedaan mitosis dan meiosis secara lengkap. Nah, di sini mitosis dan meiosis. Yang pertama perbedaannya, mitosis terjadi pada sel tubuh atau autosom. Meiosis terjadi pada sel kelamin atau gonosom. Pada mitosis, terdapat satu tahap pembelahan untuk satu siklus. Sementara pada meiosis, terdapat 2 tahap pembelahan dalam satu siklus, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Kalau pada meiosis tadi, di meiosis 1 itu terdapat pasangan kromosom homolog. Baru pada meiosis 2-nya terjadi pemisahan seperti pada mitosis. Perbedaan lain, pada mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom atau tidak terjadi pindah silang. Pada meiosis terjadi pindah silang antar kromosom homolog yang berpasangan. Tadi pada profase 1 ya, pada meiosis 1. Di mitosis, sel yang terbentuk memiliki jumlah kromosom seperti induknya 2N. Sementara di meiosis, sel yang terbentuk memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya. Jadi anak-anak, pada saat sel interfase, sel itu sudah mempersiapkan diri untuk menjadi 2 sel. Jadi pada mitosis setelah menjadi 2 sel, masing-masing memiliki jumlah kromosomnya persis seperti induknya. Sementara pada meiosis, pada interfase sudah dipersiapkan untuk 2 sel, sementara dia melakukan 2 tahap sekaligus menjadi 4 sel. Sehingga masing-masing sel memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk. Perbedaan terakhir yang sangat jelas di sini, pada mitosis itu 1 kali pembelahan menghasilkan 2 sel anak, sementara pada meiosis pembelahannya menghasilkan 4 sel anak. Seperti itu kurang lebihnya. Sekarang kita masuk ke gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis itu proses pembentukan gamet, baik jantan atau gamet betina. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas pada hewan. Ada 2, yaitu proses spermatogenesis, ya.
dan oogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang berlangsung di testis. Sementara oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Kita lihat satu persatu. Di sini ada spermatogenesis. Proses pembentukan sperma yang terjadi di testis ini tepatnya di tubulus seminiferus. Ya. Di dalam tubulus seminiferus terdapat ribuan calon sperma atau spermatogonium. Spermatogonium nanti mengalami pembelahan mitosis dulu, kemudian pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosisnya menghasilkan spermatosit primer. Dari spermatosit primer ini terjadilah proses meiosis. Yang pertama, meiosis 1 menghasilkan 2 sel yang disebut dengan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder membelah kembali menjadi 2 sehingga menghasilkan 4 spermatid. 4 spermatid ini mengalami proses spermiasi yang akan menghasilkan 4 sperma. Jadi hasil dari proses spermatogenesis ini adalah 4 sperma dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke oogenesis. Nah, sama dengan spermatogenesis, oogenesis juga ini ada 2 tahap. Yang pertama, dia melakukan proses mitosis dulu, kemudian meiosis. Nah, proses mitosis pada oogonium ini menghasilkan oosit primer. Oosit primer nanti akan melakukan proses meiosis. Oosit primer akan melakukan proses meiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian selnya yang tidak seimbang ini. Tidak seimbang. Akibatnya, ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lain tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak ada sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil ini disebut badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan membelah, mengalami meiosis 2 yang menghasilkan ootid. Nah, dia hanya menghasilkan 1 oosit karena yang satu akan menjadi badan polar yang kedua. Ya, sama juga dengan proses sebelumnya. Kemudian badan polar pertama juga akan membelah menjadi badan polar yang kedua ini. Sehingga hasil dari proses oogenesis ini dihasilkan 1 ootid dan 3 badan polar. 1 ootid ini nanti akan berkembang menjadi ovum. Seperti itu kurang lebihnya proses spermatogenesis dan oogenesis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.